Misalkan dalam hal kekuatan spiritual, seorang guru, para kiai, para ibu nyai, ustadz, ustadzah di pondok pesantren mendoakan para murid-muridnya, para santrinya, didukung oleh kekuatan doa orang tua di rumah dengan tambahan kekuatan kasbul halal, rezeki yang halal, sehingga ketika dikirim rezeki itu kepada anaknya sebagai bekal mencari ilmu, bersumber dari keringat yang halal, pekerjaan yang halal, menjadi darah daging anaknya, maka santri ini akan gemilang prestasi zahiran wa batinan. Inilah harapan kita sebagaimana telah dicita-citakan oleh para almarhumin, para masyayikh Salafiyah Syafi'i Sukoharjo. Apalah artinya seorang guru, seorang kiai dan seorang ibu nyai mendidik para santri ketika tidak didukung oleh wali santrinya, oleh orang tuanya? Betapa sulit untuk mendoakan seseorang yang di dalamnya ada sebagian daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ancamannya bahwa tidak ada yang paling berhak terhadap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu kecuali api neraka. Wa niyatubillah. Sebagaimana ada kisah di pesantren ini, seorang santri yang kebetulan salah satu orang tuanya masih ada dalam kubangan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sang orang tua ini tersentak oleh ucapan anaknya yang begitu lugu namun penuh dengan nasihat, bukan menggurui, apalagi su'ul adab kepada orang tuanya. Saat sang anak akan dikirim, diberikan, disisihkan sebagian rezeki oleh orang tuanya, anak ini mengetahui pekerjaan latar belakang orang tua tersebut. Anak tersebut kemudian meminta maaf dengan penuh hormat dan berkata, saya tidak bisa menerima sebagian rezeki panjenengan karena dawuh guru saya bahwa rezeki ini menghalangi keberkahan ilmu kami. Andaikan panjenengan memilih pekerjaan yang lain yang lebih barakah, meskipun itu nominalnya tak seberapa, akan kami terima dengan sepenuh hati. Ungkapan kata-kata ini yang terlontar dari seorang anak menyentak hati sang wali santri tersebut. Nangis. Dan dilalah subhanallah, ada semacam peristiwa yang luar biasa, terbimbing dan bertemu orang-orang saleh, kemudian terhantar untuk kemudian menyatakan kembali komitmennya menjalani kehidupan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di dunia saja ada gambaran bagaimana seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bisa menyadarkan perilaku kesalahan orang tuanya yang mungkin saat itu jauh dari aktivitas yang diridhai oleh Allah, sehingga pada akhirnya hari ini dan semoga istiqomah, terus terbimbing, terus terinspirasi oleh semangat anaknya yang sedang menimba ilmu. Bagaimana kelak di yaumil qiyamah, pada saat yaumul mahsyar, boleh jadi tangan-tangan kecil anak-anak kita adalah pemberi syafaat kita menuju surga Allah. Para ibu, para bapak, wali santri, wisuda, ikhtitam, dirasah pada pagi hari ini, tataplah putra putri panjenengan, boleh jadi mereka lah memberi syafaat kita semua kelak di hari kiamat. Tentu harapannya adalah dengan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan selama ini
hingga pada ikhtitam dirasah di pagi hari yang penuh berkah ini, membahagiakan para guru-guru kita, menyenangkan para masyayikh kita, membuat ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan, tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan amal kalian kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah, jika aku melihat kebaikan pada amal kalian, aku memuji Allah. Maka kita berharap bahwa keringat para guru, para asatidz, ustadzat yang telah membimbing anak-anak muridnya hingga tahap jenjang dirasa ini, walaupun masih ada estafet yang harus dilanjutkan, ini hanyalah terminal untuk menuju perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan yang lebih nyata lagi. Semoga ikhtiar ini menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih pada Rabi'il Awal, rangkaian kegiatan Maulid Nabi di tahun ini, sehingga apa yang terlaporkan pada beliau, semoga beliau ridha dan senang hingga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baginda Nabi ridha, tentu Allah ridha, dan jika Allah ridha, pasti kebaikan itu akan mengalir kepada kita semua, pada guru yang membimbing, kepada anak-anak santri yang telah bersungguh-sungguh belajar, kepada wali santri yang terus mendampingi dengan penuh semangat zahiran wa batinan. Semoga kelak kita bersama para masyayikh kita berada satu barisan menyertai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.